Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ayatul akhwat wal ummahat serta jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita jalan Islam, yang memudahkan bagi kita sebab-sebab kebaikan dalam agama, dalam iman, yang memudahkan bagi kita untuk ada kemauan mempelajari petunjuknya dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bimbingan hidup yang sempurna bagi manusia untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kita untuk mengenal kebaikan dan sebab-sebab untuk meraihnya. Untuk kita mengenal kebaikan dan sebab-sebab untuk meraihnya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna, yang kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku lengkapkan, aku cukupkan nikmatku atasmu, serta aku telah ridhoi agama Islam itu sebagai agamamu. Islam lengkap dan sempurna. Kalau dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan fitrah manusia saja, artinya mampu dilakukan manusia secara tabiatnya, Islam membimbing dalam rangka untuk menyempurnakan kebaikan bagi hamba-hamba Allah, apalagi dalam perkara-perkara besar yang berhubungan dengan perbaikan diri seorang muslim, perbaikan keluarganya, perbaikan anak, istri atau suami, dan semua kebaikan-kebaikan yang tentu diutamakan dalam Islam dan menjadi tujuan yang besar dalam agama Islam.
Kita ketahui bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah betul nabi kalian, nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar telah mengajarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan, telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang air besar? Maka beliau menjawab radhiyallahu taala anhu, ajal. Betul, Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingannya yang sempurna, petunjuknya yang lengkap, telah mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang air besar, apalagi masalah-masalah besar yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu, sempurnalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah dalam Islam, dalam hal sidqan wa adla, dalam hal kebenarannya dan dalam hal keadilannya. Nah, oleh karena itulah, ayatuhal akhwat wal ummahat, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, satu hal yang harus kita syukuri, dan sisi ini merupakan salah satu di antara faedah terbesar kita mengenal Allah, kita mengenal iman, kita mengenal sempurnanya kasih sayangnya, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kebaikan menghendaki, mencintai hamba-hambanya yang beriman untuk menyempurnakan kebaikan pada diri mereka, pada keluarga mereka, pada anak-anak keturunan mereka. Allah mencintai kebaikan untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan sebab-sebab kebaikan ini secara sempurna dalam petunjuknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan. Dimudahkan untuk apa? Untuk peringatan. Peringatan dalam kebaikan, peringatan untuk menyempurnakan iman, memperbaiki ketakwaan dan semua makna kebaikan. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran darinya? Apakah ada yang mau mengambil nasihat darinya? Di sini satu renungan penting bagi kita, akhwat dan ummahat, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Satu renungan penting bagi kita, kebaikan itu Allah mudahkan selama kita mengikutinya dengan sebab-sebabnya, meniti jalannya, berusaha menempuh jalurnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan jalan kebaikan itu atau garis untuk menuju keridhaannya selalu diperumpamakan dengan jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, Subulas Salam, jalan-jalan keselamatan. Kenapa? Untuk menggambarkan kepada kita bahwa agar bisa meraih kesempurnanya kebaikan itu ada jalannya, ada sebab-sebab yang harus ditempuh. Ada sebab-sebab yang harus ditempuh. Kalau kita menempuh sebabnya dengan benar, insya Allah kita akan sampai ke tujuan. Kalau kita berpegang teguh melakukan sebab-sebabnya, perubahan dalam diri kita akan rasakan semakin baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia akan hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Untuk menempuh jalan yang lurus. Nah sekarang ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, apa hubungannya dengan penjelasan yang saya bawakan ini dengan tema yang saat ini kita akan sampaikan dalam kajian ummahat ini? Idola keluarga muslim. Apa hubungannya? Hubungannya adalah ini tentang pertanyaan atau masalah yang sering dikeluhkan oleh banyak orang, termasuk kita. Bagaimana cara memperbaiki keadaan di keluarga kita, baik kita sebagai suami atau istri ataupun pada diri anak-anak kita. Banyak yang mengeluh anak-anak kita saat ini sulit untuk dididik karena mereka lebih senang dengan tontonan-tontonan yang dianggap mereka lebih menarik, dengan pengaruh-pengaruh dari temannya, dari lingkungan di sekitarnya yang tentu lebih sering mereka berinteraksi dengannya, dan berbagai macam keluhan lainnya. Sekarang kita jawab dengan jawaban yang umum dulu, seperti yang saya jelaskan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dia yang menciptakan orang-orang manusia semuanya dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk mengenal iman dan mengenal jalan kebaikan. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan untuk orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala punya rahmat yang khusus, yaitu hidayah dalam kebaikan, bimbingan untuk bisa memperbaiki iman, dan semua kemudahan-kemudahan dalam kebaikan. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa ta'ala penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya, anak bayinya. Tidak mungkin kita artikan kasih sayang Allah itu cuma misalnya rezeki dalam urusan dunia, atau kebutuhan-kebutuhan dunia yang lain. Tentu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah petunjuk dalam kebaikan, taufik untuk menuntut ilmu, semangat untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini alhamdulillah kita syukuri karena kita diberikan bagian padanya. Tidak terkecuali bimbingan dalam Islam untuk kebaikan keluarga kita, kebaikan anak, istri maupun suami kita. Ingat, kebaikan itu ada jalannya. Maka kalau ingin dapatkan, tempuh dulu jalannya, usahakan dulu sebabnya. Jangan berputus asa. Ada sebagian orang-orang yang berkata, anak-anak kita sulit dididik karena mereka sudah terlanjur dengarkan tontonan-tontonan, sementara kita baru kenal sunnah. Mendidik diri sendiri masih sulit, apalagi ingin mempengaruhi anak-anak kita atau anggota keluarga kita yang mungkin ada yang mengatakan sudah terlanjur besar, sudah terlanjur terbentuk, sudah terlanjur terpengaruh lingkungan. Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk anak kita,
termasuk diri kita dan anggota keluarga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua ini, dialah yang menurunkan syariat yang sesuai dengan keadaan manusia lahir dan batin dalam hal perbaikan bagi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah yang menciptakan, dialah yang lebih mengetahui tentang makhluk yang diciptakannya, dan dia maha halus lagi maha sempurna atau terperinci pengetahuannya. Berarti yang lebih mengetahui cara perbaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita bayangkan dengan pikiran kita, bagaimana saya perbaiki. Kalau seandainya diserahkan kepada kita, tentu kita tidak akan tahu. Tapi kita bersyukur karena kita punya Rabb yang maha penyayang, dan dia yang lebih tahu tentang keadaan manusia, termasuk keadaan anak kita. Satu contoh, kaidah penting, pemahaman penting dalam Islam yang perlu kita syukuri, dan ini perlu kita bangkitkan untuk mengusahakan perbaikan bagi siapa saja. Diri kita, anak-anak kita, bahkan orang yang paling kafir sekalipun. Yaitu apa? Kenyataan bahwa manusia semua diciptakan di atas fitrah. Kita tahu semua hadis-hadisnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua bayi yang baru lahir itu dilahirkan di atas fitrah, cenderung kepada kebenaran. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam hadis yang lainnya, hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, cenderung kepada kebenaran. Semua hamba Allah. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari agamanya. Makanya berdasarkan hadis ini, pendapat yang benar yang didukung dengan dalil yang kuat tentang anak kecil yang meninggal sebelum balik, baik itu anaknya orang muslim maupun anaknya orang kafir, maka tempatnya adalah di dalam sorga, karena fitrah mereka masih belum berubah. Ini pendapat yang kuat, bahkan didukung dengan hadis Nabi SAW. Sa'altu Rabbi allahina alla yu'adzibahum fa'a'tanihim. Aku pernah memohon kepada Allah tentang anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik semuanya, agar Allah tidak mengazab mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku permintaan tersebut. Dari keterangan ini apa kesimpulan yang kita ambil? Fitrah cenderung kepada kebaikan. Hanif, hanif artinya al-muqbil alal haq, al-mail ilal haq, kecenderungan kepada kebaikan. Ini adalah asal yang ada pada diri manusia. Bawaan asal yang ada pada diri manusia, termasuk anak-anak kita. Apa yang kita ambil faedah dari kenyataan ini? Yang kita ambil faedah dari kenyataan ini adalah bahwa mengingatkan orang yang bersalah atau anak yang kita katakan sudah terpengaruh, kalau kita ingatkan dengan memori lamanya, yaitu mengenal kebaikan, maka insya Allah ini akan memudahkan dia untuk kembali kepada kebaikan. Kenapa? Membangkitkan fitrah itu lebih mudah daripada
mencari sesuatu yang baru baginya. Semua manusia diciptakan di atas fitrah. Maksudnya kebaikan yang ada pada diri manusia itu adalah sesuatu yang telah dikenal oleh hatinya sebelumnya. Ibaratnya kalau kita ajak dia untuk mengenal kebaikan, mengingatkan tentang tauhid, tentang kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam, berarti kita mengingatkan orang ini, mengingatkan hatinya kepada memori lamanya, kepada kebaikan asalnya, kepada kenalan lamanya. Dari sinilah para ulama mengatakan seperti ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al khaira innal khaira asilun wasu'a dakhilun. Kebaikan itu adalah asal yang ada pada diri manusia, sedangkan keburukan itu yang datang kemudian, datangnya belakangan. Makanya kalau kita mengatakan, oh anak ini sudah terpengaruh, sulit untuk dirubah, kita katakan seandainya dia tidak diciptakan oleh Allah maka mungkin sulit dirubah. Tapi itu tidak mungkin. Allah yang menciptakan dia, menciptakan hatinya, lahir dan batinnya. Makanya di sini kita perlu perhatikan untuk mengusahakan kebaikan pada anggota keluarga kita. Kita harus bersandar kepada syariat Allah, bukan berpikiran dengan pikiran kita, apalagi mencari metode pendidikan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu bukan di tangan kita, di tangan Allah. Ketika kita menyampaikan kepada seseorang yang separah apapun akhlaknya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, ini tidak asing baginya karena hatinya sewaktu diciptakan, lahir pertama kali di dunia telah mengenal hal tersebut. Maka berarti kita bangkitkan memori lamanya, kenangan lamanya, yang itu akan mudah diterimanya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Nah, makanya di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, sesuai dengan tema yang kita bahas di kajian kita di siang hari ini, idola keluarga muslim. Idola keluarga muslim ini merupakan salah satu di antara sebab untuk membangkitkan kebaikan, memori kebaikan yang ada pada anggota keluarga kita, termasuk anak-anak kita, adalah dengan cara mengusahakan agar mereka mengagumi, mencintai, mengidolai orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, permasalahannya kita mau baik, maunya semua baik, tetapi kita kurang bersabar untuk menempuh sebab-sebabnya. Semua orang memang sukanya begitu, dalam kebaikan maunya praktis, padahal kebaikan itu ada tangga-tangganya, ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Tidak waktu kita belajar misalnya kenal sunnah, memahami tentang iman, memahami tentang amal-amal soleh, kita berpikir minggu depan kita langsung sudah menjadi seperti Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Tentu tidak demikian, ada prosesnya. Mereka yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, panutannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semuanya imannya sesempurna Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sebagian yang melakukan pelanggaran dulu, berbuat dosa dulu, kemudian dalam proses dia memperbaiki imannya. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Akan tetapi tadi kita bersyukur karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudahan dalam kebaikan yang Allah mudahkan pada diri kita, ini yang harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Usaha yang harus kita usahakan dengan maksimal agar kita bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Contohnya permasalahan
menjadikan idola. Kenapa ini termasuk, ya menurut pendapat para ulama, penjelasan dari sebagian para ulama, mendidik atau mengajak kebaikan dengan menampilkan figur itu sangat efektif dan pengaruhnya sangat besar. Bisa jadi lebih besar daripada sekedar ucapan tanpa ada contoh. Kenapa? Sebabnya karena tadi manusia punya tabiat. Tabiatnya manusia di samping tadi punya kecenderungan asal mengenal kebenaran dan mau mengikutinya, juga manusia punya kecenderungan meniru, punya kecenderungan berkumpul, tidak suka menyendiri. Tidak suka menyendiri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa." Jiwa manusia, ruh manusia itu punya kecenderungan untuk meniru berkumpul. Maka yang saling bersesuaian, saling cocok, dia akan dekat. Dan yang saling tidak bersesuaian, yang saling berbeda, dia akan cenderung berselisih atau menjauh. Nah, ini juga salah satu bentuk kemuliaan dalam Islam. Makanya kalau kita pelajari Islam, kita akan yakin pendidikan untuk kebaikan dan sebab-sebabnya sempurna diajarkan dalam Islam. Contohnya masalah hadis ini. Ini yang menjelaskan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu dari Allah yang maha mengetahui tabiat manusia. Manusia itu suka meniru. Kepada siapa yang dia dekat, dia berusaha untuk menyamakan dirinya dengannya. Kepada siapa yang dia sering lihat, yang sering bergaul dengannya, itu yang kecenderungan jiwanya untuk menyesuaikan diri, menyamakan dirinya atau meniru orang tersebut. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ini salah satu bentuk keindahan Islam, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk dalam agama Islam, apakah petunjuk itu, petunjuk kebaikan dalam Islam, hanya untuk orang-orang yang soleh saja, yang rajin beribadah saja, yang tidak pernah berbuat dosa saja, atau juga berlaku untuk orang-orang yang lemah iman, yang malas beribadah, yang kurang dalam ketaatan, orang-orang yang banyak kekurangannya seperti diri kita? Kira-kira yang mana jawabannya? Tentu untuk semua. Untuk semua. Orang yang berdosa pun, yang berbuat maksiat pun, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan jalan keluar untuk memperbaiki dirinya. Jadi Islam bukan hanya untuk orang-orang yang sempurna saja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya. Ingat, Al-Quran pun Allah wariskan kepada orang yang mendolimi dirinya. Wa minhum muqtasid, ada juga orang-orang yang sedang, tidak begitu besar kebaikannya. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada yang berlomba bersegera dalam kebaikan, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling tinggi dapat kebaikan, sempurna mendapatkannya, yang sedang juga dapat, bahkan yang mendolimi dirinya juga dapat kebaikan dalam Islam. Ini sempurnanya petunjuk Allah. Nah, bagaimana mereka mendapatkan kebaikan? Disinilah metode yang penting untuk kita perhatikan dalam upaya memperbaiki diri kita atau memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang-orang yang kita cintai, yaitu tadi menggunakan kecenderungan jiwa untuk meniru. Untuk meniru.
Kalau diri kita lemah, maka jangan semakin melemahkannya dengan menyendiri, dengan jauh dari sumber-sumber kebaikan. Jangan melemahkannya dengan sendiri, karena orang yang sendiri itu akan bersama syaitan. Bagaimana dia sendiri sudah lemah, dia tidak mencari sebab-sebab untuk menguatkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad." Sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendiri. Padahal kalau dia bersama dua orang, dia lebih jauh. Dia lebih jauh. Nah, ini potensi yang ada dalam diri kita, lemah. Kita berusaha bangkitkan dengan mencontoh orang lain yang berbuat kebaikan. Tentu yang namanya mencontoh itu dimulai dengan cara terbiasa dekat dengannya. Terbiasa dekat dengannya. Apa maknanya atau faedahnya dalam Islam? Kita disuruh selalu berkumpul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Apa faedahnya? Ketika disebutkan dalam Al-Quran tentang para sahabat, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian para sahabat kufur, yakni kekafiran jauh dari diri kalian. Kenapa? Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah, dan di kalangan kalian para sahabat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kebaikan para sahabat setelah taufik dari Allah tidak lepas dari apa? Kedekatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang baik. Karena mereka sering dekat dengan sumber kebaikan, akhirnya kebaikan itu yang merupakan potensi dasar manusia bangkit pada diri mereka. Nah, inilah yang terjadi kalau kita merasa diri kita kurang. Lebih lagi diperparah kekurangannya dengan kita menjauh dari majelis ilmu, dari berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sudah kita tahu anak kita malas untuk diajak kebaikan, tapi juga kita tidak mengajak dia di tempat-tempat yang di situ dia bisa meneladani kebaikan, berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang itu akan membentuk dirinya untuk meneladani atau mengidolai orang-orang yang baik. Jadi permasalahannya adalah dari diri kita kurang mengusahakan sebab. Islam petunjuk yang sempurna, tapi sebab-sebab kebaikan dalam Islam kurang kita pelajari, kurang kita yakini, dan kurang kita praktekkan. Padahal kita semua membaca hadis-hadis yang menyebutkan masalah ini. Masalul jalisis saleh wa jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman bergaul yang baik dan yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan peniup besi panas. Kita semua baca. Ketika hadis ini diturunkan dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, apakah tujuannya main-main? Atau sekedar menceritakan perumpamaan? Atau perumpamaan itu adalah untuk kita ambil pelajaran bagi kebaikan kita? Tentu untuk kebaikan kita. Allah lebih tahu tentang diri kita. Tidak bisa ada orang yang mengatakan, saya biar bergaul dengan siapapun tidak akan terpengaruh. Berarti seolah-olah dia ingin mengatakan tabiatnya tidak diciptakan oleh Allah. Ini adalah kebodohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, orang yang bergaul itu akan terpengaruh dengan teman bergaulnya, dengan siapa yang sering dekat dirinya. Makanya kalau kita merasa diri kita lemah, kita hendaknya menguatkannya dengan selalu mengambil teladan dari orang-orang yang baik. Karena kita menyaksikan kebaikan itu sudah mempengaruhi. Kemudian kita saksikan lagi kedua kali akan menimbulkan semangat. 4 kali, 5 kali kita bergaul dengan orang yang baik, setelah itu kita akan mulai laksanakan kebaikan tersebut. Makanya disinilah kenapa kita harus berusaha untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Yang kita tahu orang-orang yang baik itu
kebanyakan terdapat di majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu yang disebutkan dalam hadis yang sahih keutamaannya, humul qaumul la yashqa ma'ahum jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan celaka orang yang selalu duduk bersama mereka. Lihat dulu para ulama salaf. Mereka mendatangi majelis ilmu bukan yang hanya bertujuan untuk menulis saja atau yang nyantri saja. Tidak. Ada yang datang untuk sekedar melihat bagaimana gurunya, bagaimana akhlak dari orang-orang yang soleh di sekitarnya. Antum tahu majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ma'ruf kisahnya. Dihadiri sekitar 5.000 orang yang datang untuk menghadirinya. Yang benar-benar nyantri asli, jadi santri asli cuma sekitar 500 orang. Yang lainnya kenapa? Yang lainnya datang untuk belajar adab, mengambil teladan dari duduk di majelis kebaikan. Ingat, seorang muslim itu kuat dengan saudaranya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih atau hasan riwayat Ibnu Majah, inna minan nasi nasan mafatihul lil khair maghalikul lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang merupakan sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Orang yang seperti ini kalau kita dekati, pintu kebaikan kita akan terbuka. Sekaligus kecenderungan keburukan kita akan semakin kecil. Jadi ini potensi yang harus kita manfaatkan. Di antara ikhwan-ikhwan kita atau akhwat-akhwat kita, ya, sesama akhwat dan sama ikhwan, kita dapati banyak orang-orang yang baik, rajin beribadah, memiliki akhlak yang bagus. Sementara kita tahu misalnya kita punya kekurangan dalam masalah akhlak. Taib, kenapa tidak dekati dia? Kenapa kamu tidak berusaha datang sekedar untuk berbicara dengannya atau bisa mengambil teladan dari kebaikannya? Ini sebab yang disyariatkan dalam Islam. Makanya inilah perkara yang kita kurang dalam memaksimalkannya. Padahal dulunya para ulama salaf adalah orang-orang yang kita ketahui mereka orang-orang yang soleh, ilmunya dalam, ketakwaannya tinggi, amal solehnya rajin, tapi mereka tidak pernah merasa malu untuk minta nasihat ketika bertemu dengan saudaranya, tidak merasa malu untuk datang ke majelis orang yang lebih kecil darinya, bahkan muridnya, untuk melatih dirinya dalam hal merendahkan diri, untuk melatih dirinya untuk bisa mengambil teladan kebaikan dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, oleh karena itulah di sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, perlu saya ingatkan, agama Islam ini bukan hanya menjelaskan tujuan kebaikan tapi juga mensyariatkan sebab. Hendaknya kita tidak malu dalam mengikuti sebab-sebab tersebut. Seperti contoh apa yang sedang kita bahas dalam tema kita saat ini, yaitu idola keluarga muslim. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Tentu saja kenyataan yang ada di masyarakat kita tentang pengambilan idola banyak dipengaruhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Banyak yang dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah agama. Itulah yang mempengaruhi anggota keluarga kita, termasuk mungkin diri kita juga. Yang ini merupakan kesalahan yang harusnya segera kita perbaiki. Saat ini kebanyakan dari anak-anak lebih mengenal tentang tokoh-tokoh yang dikagumi dalam urusan dunia, seperti bintang film, tokoh olahraga, apalagi sekarang Piala Dunia, ya. Tokoh olahraga yang menjadi bintang dalam Piala Dunia tapi bukan Piala Akhirat, dan juga hal-hal yang seperti itu keadaannya. Kita semua mengatakan itulah keadaan lingkungan. Taib,
Apakah nanti di hadapan Allah kita akan bisa beralasan, ya Allah saya tidak bisa merubah karena lingkungan? Tentu tidak. Antum saat ini punya kekuasaan mengarahkan, mampu diberikan kemampuan untuk menciptakan lingkungan minimal dalam rumah kita untuk merubah keadaan tersebut. Anak-anak kita bagaimanapun dekatnya dengan orang lain, dia lebih sering dalam rumah. Dia lebih sering dalam rumah. Apalagi kalau bisa kita ciptakan untuknya pendidikan atau di sekolahnya yang tentu lingkungannya lebih baik dibandingkan dengan lingkungan orang-orang awam. Di sini satu kenyataan yang harus disadari oleh setiap muslim, bahwa seperti yang kita sebutkan tadi, pengaruh idola, siapa yang dikagumi, baik atau buruk, itu sangat besar sekali. Ketika Rasulullah SAW kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Imam Muslim, melarang menyerupai orang kafir. Antum tahu semua, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ini bukan sederhana masalah hadis ini. Antum perhatikan petunjuknya Nabi SAW, itu selalu beliau berusaha melarang menyerupai orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani sampai dalam masalah sekecil-kecilnya. Sampai dalam masalah sekecil-kecilnya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang sahih, orang-orang Yahudi pernah mengomentari di Madinah, ma yuridu hadzal rajul illa an yukhalifana. Laki-laki ini, maksudnya Rasulullah SAW, tidak ingin kecuali membedakan diri dengan kami. Apa sebabnya? Karena kata para ulama, hikmah yang terkandung di balik semua ini sehubungan dengan kecenderungan manusia tadi. Keserupaan dalam penampilan zahir meskipun sedikit, itu lama-kelamaan akan mempengaruhi kesesuaian dalam batin. Keserupaan dalam penampilan zahir itu lama-kelamaan akan mempengaruhi kecenderungan atau apa yang dirasakan dalam batin manusia. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala punya penjelasan yang sangat menarik tentang hal ini dalam kitabnya Iqtida'us Shiratil Mustaqim. Dalam semua penjelasan yang panjang, diantaranya beliau menyebutkan seperti ini: inna tashabuha fil zahir yurithul mahabbata wal mawaddata wal muwalata fil batin. Keserupaan dalam zahir, ada orang yang pertama nggak suka. Anak kecil lihat, oh ini disukai, dia mulai suka, mulai ikut gayanya, mulai sedikit demi sedikit mempraktekkan apa yang dilakukan oleh orang yang mungkin didengarnya dipuji-puji orang ini. Awalnya tidak suka, hanya sekedar mengikuti satu, akhirnya ikut yang kedua. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, keserupaan dalam hal yang zahir ini lama-kelamaan bisa mewariskan rasa cinta, kesukaan, dan sikap loyal pada batin manusia. Contohnya sangat nyata, jelas dalam kehidupan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membuat contoh seperti ini, dan antum bisa buktikan, bisa rasakan. Misalnya begini, ada dua orang dari satu daerah, taruh dari Pekanbaru atau dari Riau, merantau ke daerah lain, ke Sulawesi. Di sini mereka tidak saling kenal, mungkin rumahnya berdekatan, pernah ketemu tapi tidak saling menegur, biasa saja. Sampai di negeri asing tersebut, di Sulawesi tersebut, mereka berkenalan di satu kesempatan. Saling bertanya kan, dari mana? Oh, saya dari Pekanbaru juga. Kira-kira antum akan bayangkan apa yang terjadi pada dua orang ini selanjutnya? Apakah mereka akan saling tetap tidak peduli atau lebih dekat? Kira-kira apa yang terjadi? Lebih dekat. Hanya karena mereka saling mengetahui sama-sama dari Pekanbaru.
Dan ini bisa kita buktikan dalam kehidupan. Antum kalau umroh atau haji, ketemu sama orang Indonesia rasanya lebih senang. Padahal kita sudah sering ketemu sama orang Indonesia waktu di negara kita. Tapi rasanya beda sewaktu kita berada di tempat lain. Pengaruh kedekatan yang asalnya tadi hanya karena kesamaan dalam zahir mempengaruhi perasaan dalam batin. Jadi subhanallah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita menyerupai orang-orang yang buruk, orang-orang kafir, orang-orang yang akhlaknya tercela. Itu ternyata sangat berpengaruh pada apa yang terdapat dalam batin kita. Makanya agama Islam itu agama yang sempurna. Tidak hanya mengatur urusan hati, tidak hanya mengatur yang penting dalamnya benar, tidak. Lahir kita pun diatur dengan peraturan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan diri manusia lahir dan batin. Contoh yang lain yang lebih sederhana. Dalam pergaulan kita sehari-hari sama ikhwan, sama akhwat, bahkan anak-anak kecil, antum akan lihat ada kecenderungan dua orang itu lebih dekat kalau mereka punya sifat yang cenderung sama. Biasanya kalau yang cerewet, ya, ibu-ibu yang cerewet itu berkumpulnya sama-sama yang cerewet. Supaya apa? Pembicaraan tidak habis-habis. Iya kan? Sampai pun pengajian begitu ya Pak. Juga tidak habis-habis, diskusi terus sampai dalam pengajian. Cenderung dia dekat. Demikian pula yang pendiam, sama-sama pendiam. Ini terjadi kecenderungan tersebut. Dan ini merupakan bukti apa yang disebutkan tadi. Ternyata kecenderungan pada zahir itu akan membawa kecenderungan pada batin. Maka hati-hati antum, kita semua hati-hati dalam hal berpakaian, dalam hal berpenampilan. Tentu ini yang merupakan ciri khusus ya. Yang merupakan ciri khusus, kalau kita kenal itu adalah ciri khususnya orang yang buruk, meskipun kita tidak niatkan. Dan ini kaidah penting. Masalah tasyabuh itu tidak perlu ada niatnya. Cukup dengan menyerupai itu sudah diharamkan dalam Islam. Apalagi kalau ada niat untuk dalam rangka menyerupakan diri dengan orang buruk tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sinilah metode untuk memperbaiki orang yang sedang butuh perbaikan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, dengan cara menampilkan figur itu merupakan salah satu sebab besar yang akan memperbaiki manusia. Kita rajin membaca kisah-kisah orang yang soleh. Paling tidak antum akan terharu, kagum dengan kesolehan mereka. Paling tidak antum akan sadar, loh saya ini mengaku sebagai ahlu sunnah, kenapa saya tidak ikuti ahlak-ahlaknya imam ahlu sunnah? Mesti akan terketuk hati kita, karena ini fitrahnya manusia. Kita membaca kisah-kisah mereka adalah untuk menimbulkan kekaguman. Kalau sudah kagum, kita akan menyerupai mereka. Tadinya mungkin kita menyerupai dalam semangat menuntut ilmu, semangat sholatnya, puasanya. Insya Allah lama-kelamaan akan mewariskan keserupaan dalam batin. Coba antum perhatikan, Rasulullah SAW di antara metode yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk menguatkan hati beliau, di antaranya adalah kisah-kisah para nabi dan para rasul yang dibawakan. Makanya antum lihat dalam Al-Quran banyak. Kenapa? Rasulullah SAW sendiri butuh dikuatkan oleh Allah dengan menceritakan tentang ikhwan-ikhwan beliau yang telah lebih dahulu membawa amanah risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak." Demikianlah semua yang kami ceritakan kepadamu wahai Rasulullah dari kisah-kisahnya para nabi, yang dengannya kami teguhkan hatimu. Teguhkan hatimu. Manusia itu kalau merasa ada contohnya, ada teladannya, dia akan lebih bisa bersabar. Apalagi kalau dia ingat, oh teladannya itu orang yang baik, orang yang mulia, dia akan lebih bisa menahan diri.
Karena ternyata ada yang mendahului dia dalam kebaikan tersebut. Nah, makanya di sini perkara-perkara seperti ini perlu kita usahakan dalam diri kita. Saya katakan tadi ya, kalau orang-orang yang baik saja membutuhkan teladan, apalagi kita yang sudah kita ketahui diri kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, banyak berbuat dosa, banyak kurang dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum lihat sebagian dari para ulama menyebutkan ketika menjelaskan makna sebuah athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Athar ini sahih derajatnya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu itu selalu menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai saingan dalam kebaikan untuk berlomba. Karena apa? Karena beliau lebih semangat dan termotivasi ketika merasa ada yang menyertainya dalam perlombaan dalam kebaikan. Beliau pernah mengatakan seperti ini, ma sabaqtu Aba Bakrin ila khairin qat illa sabaqani ilaih. Aku tidak pernah berusaha untuk mendahului Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam kebaikan kecuali dia selalu mendahului diriku dalam kebaikan tersebut. Coba antum perhatikan orang yang semulia Umar ibn al-Khattab untuk memotivasi dirinya dalam kebaikan, beliau tidak merasa malu. Harus melihat Abu Bakar As-Siddiq, mencontoh akhlak beliau dan menjadikan beliau sebagai pemotivasi agar beliau mau berlomba dalam kebaikan. Makanya hal-hal yang seperti ini tentu saja kita bisa usahakan dalam diri kita dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Membaca kisah-kisah orang yang soleh. Alhamdulillah buku-buku tersebut banyak. Al-Quran juga tidak kurang menceritakan tentang kesabarannya para nabi dan para rasul dalam berdakwah. Kemudian kisah-kisahnya para ulama salaf. Kisah-kisahnya para ulama salaf yang disebutkan dalam biografi-biografi mereka. Ini pun banyak diterjemahkan. Sampai-sampai Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan seperti ini. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan seperti ini. Al-hikayatu anil ulama'i wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh. Membaca kisah-kisah para ulama, duduk di majelis mereka, orang-orang yang baik, itu lebih aku sukai daripada membahas kebanyakan masalah-masalah fikih. Kenapa? Li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Karena pada kisah-kisah tersebut banyak terdapat adab dan akhlak-akhlak orang yang soleh yang bisa menjadi teladan kebaikan bagi kita semua. Teladan kebaikan bagi kita semua. Jadi mengusahakan hal ini untuk diri kita waktu kita sedang merasa lemah, waktu kita merasa diri kita penuh dengan kekurangan, dan memang diri kita penuh dengan kekurangan. Subhanallah, bangkitkan motivasi diri kita dengan membaca kisah-kisahnya para sahabat, membaca kisah-kisah kesabaran para nabi dan para rasul. Demikian pula anak-anak kita alaihi wassalatu wassalam, demikian pula anak-anak kita. Kita sampaikan kepada mereka agar terbentuk dalam pikiran mereka, inilah idola yang baik, inilah teladan yang baik. Dan ingat, ini sebagian dari para ulama menyebutkan pengaruhnya lebih besar daripada sekedar nasihat biasa. Pengaruhnya lebih besar daripada sekedar nasihat biasa. Antum lihat ucapannya Ibnu Taimiyah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika mereka menjelaskan masalah ini, mereka menyimpulkan, innal iqtida'a bil ahwali wal a'mal ablagu minal iqtida' bil aqwal. Mengambil teladan dengan keadaan dan praktek langsung
Ini contoh perbuatan langsung, itu pengaruhnya lebih besar pada hati manusia daripada sekedar nasihat ucapan. Daripada sekedar nasihat ucapan. Inilah hikmahnya. Kenapa waktu kita belajar kita harus melihat akhlak guru kita? Karena kita ingin meneladaninya. Waktu kita bergaul kita hendaknya melihat bagaimana teman bergaul kita. Tentu saja termasuk dalam masalah ini waktu kita membaca kisah-kisah nyata yang di situ menyebutkan tentang praktek amal kebaikan, kesabaran, semangat dalam menjalankan agama Allah, selamat dalam thalabul ilmi, mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW dari orang-orang yang saleh sebelum kita, baik dari kalangan para nabi, para rasul, as-siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Makanya di sini saya katakan ini merupakan sebab yang perlu kita usahakan. Kelihatannya sepele, tapi pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat luar biasa dalam membentuk kebaikan. Makanya dalam Al-Quran, ya, kalimat-kalimat uswatun hasanah itu kita dapati banyak disebutkan. Pertama, waktu kita diperintahkan untuk mengambil teladan yang terbaik. Tentu saja teladan yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Contoh teladan kebaikan. Maksudnya ini yang akan membangkitkan potensi kebaikan dalam dirimu. Coba perhatikan ayat ini, surat Al-Ahzab. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Coba perhatikan, kenapa teladan digandengkan dengan iman? Teladan pada diri Rasulullah SAW itu disebutkan bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Kenapa digandengkan? Karena ini menunjukkan bahwa mengambil teladan itu merupakan sebab kita mendapatkan rahmat Allah, sebab perbaikan bagi diri kita. Makanya ini digandengkan dengan keimanan, karena yang menjadi motivator untuk kita meneladani petunjuk Rasulullah SAW adalah keimanan, kita. Nah, disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, meneladani akhlak Rasulullah SAW tentu dengan membaca sirah, biografi beliau, perjalanan hidup beliau, kesabaran hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sebaik-baik pelajaran, dan ini merupakan bukti taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan. Oleh karena itu tidak merugi, ya, tidak pernah merugi orang yang membaca kisah-kisah tentang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan orang yang melakukan ini dia akan merasakan perubahan yang nyata berupa kebaikan pada dirinya setelah membaca kisah-kisah tersebut, karena kecenderungan hatinya mesti akan meniru dan akan menyerupakan diri dengan orang-orang yang dikaguminya, apalagi dalam hal ini panutan kita yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh berikutnya, dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan kalimat uswatun hasanah sewaktu menceritakan tentang Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Siapa itu? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam
dan orang-orang yang mengikuti beliau. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada untuk kalian orang-orang yang beriman teladan yang baik pada diri siapa? Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Ingat, yang bersama beliau di zamannya tidak ada, tapi dikatakan bersama beliau karena mengikuti jalan beliau, sama dengan bersama beliau, yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya, berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Ini juga teladan yang baik, teladan dalam hal mempertahankan iman, membela tauhid. Barang siapa yang merasa dirinya dalam tauhid kurang kuat, baca kisah-kisah seperti ini. Kita akan mengambil faedah, kita akan mengambil teladan yang ini akan memotivasi diri kita untuk berubah. Nah makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, contoh-contoh dalam ayat-ayat seperti ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana besarnya pengaruh mengidolai orang-orang yang baik dalam memperbaiki kebaikan diri kita. Nah kalau ini sudah kita ketahui, kan caranya gampang. Untuk bisa mengidolai orang-orang yang baik, ya. Dan kita ketahui rata-rata yang menjadi idola kan awalnya tidak kita kenal. Siapapun saat ini yang kita idolai atau diidolai anak-anak kita, dari tokoh-tokoh yang terkenal di kalangan masyarakat, baik itu bintang film ataupun pemain olahraga atau yang lainnya, awalnya itu tidak dikenal. Yang mengenalkan kepada kita kebanyakan adalah berita-berita yang sampai dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau bacaan-bacaan. Nah kalau ini sebab untuk kita bisa mengidolai orang-orang tersebut, caranya seperti ini, berarti kita bisa usahakan dalam kebaikan. Kita bisa usahakan dalam kebaikan, yaitu dengan kita sering membacanya kepada anak-anak kita dan keluarga kita, kita sering mempromosikannya, kita sering memuji-muji mereka di hadapan anak-anak kita misalnya, menceritakan kebaikan-kebaikannya, sehingga timbul dalam pikiran mereka ini merupakan teladan yang terbaik. Nah oleh karena itu di sini usaha yang perlu kita lakukan. Ingat tadi sudah kita bahas, kebaikan itu ada jalannya. Kalau kita bersabar menempuh jalannya, kita akan sampai kepada hasilnya insya Allah. Seperti penuntut ilmu, para ulama menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu kalau ingin sampai kepada hasilnya, penuhi adab-adabnya, praktekkan adab-adabnya, dan bersabar menempuh jalannya. Coba kita praktekkan metode yang sangat indah ini pada diri anak-anak kita, anggota keluarga kita. Niscaya insya Allah kita akan dapatkan hasil yang luar biasa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, ada satu juga pembahasan yang penting untuk ditambahkan dalam materi kita di siang hari ini, yaitu mengenai yang berhubungan dengan teladan kebaikan, yaitu menjadikan diri sendiri sebagai teladan kebaikan. Ini berat tapi harus diusahakan. Ketika orang-orang tua mengeluh anaknya sulit dididik, dan tentu kita kebanyakan seperti itu, sulit diarahkan dalam kebaikan, sulit dididik untuk bisa berubah, untuk semangat sholat, semangat membaca Al-Quran, semangat menghafal dan yang lainnya.
Seharusnya pertanyaan yang timbul pertama kali, anak kita itu yang paling dekat kepada siapa? Paling dekatnya kepada siapa? Paling dekat dan paling sering bertemu tentu dengan orang tuanya. Maka teladan yang pertama kali akan diambil oleh anak tersebut adalah dari siapa? Dari orang tuanya. Nah, bagaimana anak tersebut akan timbul semangatnya dalam kebaikan kalau orang tuanya sendiri tidak menampakkan semangat kebaikan? Ini yang merupakan ungkapan ma'ruf dari ucapannya orang Arab. Syalbani juga pernah menukilnya. Faqidu syai'i la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Nah, inilah pentingnya untuk mengusahakan hal ini masing-masing kita sebagai orang tua, ibu maupun ayah, ya, abi maupun umi, berusaha memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu supaya dia bisa menjadi teladan kebaikan bagi anak-anaknya. Supaya dia bisa menjadi teladan kebaikan bagi anak-anaknya. Karena bagaimanapun yang menjadi pendidik pertama bagi anak-anak adalah kita. Yang paling sering bertemu dan menampakkan teladan baik atau buruk kepada anak-anak adalah kita. Salah seorang ulama salaf, Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi, pernah menasihati salah seorang muridnya yang datang menemui beliau bersama anak-anaknya. Beliau berkata kepada muridnya ini, "Ihdhar ayyarauka haitsu nahaka Allah fatasquta fi ayunihim." Hati-hati kamu jangan sampai anak-anakmu ini melihat kamu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wibawamu akan jatuh di hadapan mereka. Akan jatuh di hadapan mereka. Jadi hendaknya kita berusaha mengoreksi diri. Ingat, ketika agama Islam memerintahkan kita untuk memilih guru yang baik, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, ucapan para ulama salaf, antum ketahui. Sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari adalah bagian dari agamamu, maka lihatlah kepada siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Maka semua kita kena atau termasuk ke dalam keumuman ucapan ini, yakni paling tidak terhadap anggota keluarga kita. Bagaimana mereka akan bisa baik kalau sumber pengaruhnya tidak baik? Makanya kita perlu banyak mengoreksi diri, perlu banyak memperbaiki diri. Mungkin antum pernah dengar sebuah athar dari salah seorang ulama tabi'ut tabi'in, Muhammad ibnu Wasi'. Beliau salah seorang perawinya Imam Muslim. Ketika ada seorang penceramah datang kepada beliau untuk minta nasihat, kenapa orang-orang yang sering diceramainya pengaruh kebaikannya kurang? Ada apa? Padahal ceramahnya tidak kurang, nasihatnya tidak cara penyampaiannya bagus, tapi kenapa mereka hanya seolah-olah khusyuk dalam pengajian, setelah keluar pengajian selesai? Apa jawaban dari imam yang agung ini, imam yang mulia ini, Muhammad ibnu Wasi' rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, "Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik." Wahai fulan, menurut pandanganku mereka itu tidaklah ditimpa keadaan yang demikian kecuali sebabnya karena dirimu sendiri. Masalahnya bukan orang yang tidak mau mendengar nasihat, bukan anak yang kita didik tidak mau dididik, tapi masalahnya dari pendidiknya, dari sumber yang memberikan pengaruh kepadanya. Ini jawaban dari Muhammad ibnu Wasi'. Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik. Wahai fulan, menurut pandanganku mereka ditimpa keadaan seperti itu tidak lain sebabnya dari dirimu sendiri. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat itu ketika keluarnya dari dalam hati ikhlas, maka akan mudah masuk ke dalam hati.
Itulah kekuatan nasihat. Kalau ikhlas yang menyampaikan, maka akan mudah masuk ke dalam hati. Maka oleh karena itu siapapun kita harus mengoreksi diri. Ketika kita ingin memperbaiki nasihat kita agar mudah didengarkan oleh anggota keluarga kita harus perbaiki diri kita, jadikan ikhlas nasihat kita jadikan diri kita sebagai panutan dan teladan kebaikan. Begitu pula ustadz yang menyampaikan ilmu, dia juga harus bisa dinasihati. Itulah sebabnya ketika ada para ulama, dia mendatangi untuk minta nasihat. Jadi tidak ada di antara kita yang merasa dirinya sudah cukup, sehingga ketika dia menasihati orang lain ini sulit menerima atau belum menerima sepenuhnya, dia langsung mengatakan, oh memang orang ini kurang ajar, tidak mau menerima kebaikan, seolah-olah cuma dia yang baik. Tidak. Bisa dia yang salah, atau kemungkinan dari sumbernya yang salah. Bisa yang dinasehati keliru, atau yang memberi nasihat yang keliru. Nah, ini merupakan koreksi untuk kita semua, supaya kita tahu bagaimana cara memperbaiki sesuatu yang buruk yang masih ada pada diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Maka yang jelas, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, sekali lagi menjadikan idola dalam kebaikan ini adalah sebab untuk menyempurnakan kebaikan dan memperbaiki sesuatu yang buruk yang merupakan sebab besar yang disyariatkan dalam agama, dan pengaruhnya sangat besar untuk memperbaiki hal-hal yang rusak, memperbaiki akhlak, memperbaiki semangat dalam menuntut ilmu, memperbaiki semangat dalam mengamalkan ilmu, ya. Ini semua saya sampaikan tentu sebagai nasihat bagi diri saya sendiri dan kepada kita semua, bahwa kalau kita mau koreksi, mau jujur mengoreksi diri kita akan dapati kebanyakan kita saat ini banyak yang merasa jenuh dengan ilmu dan kebaikan disebabkan karena kita tidak merasakan manfaatnya sewaktu di luar majelis. Sewaktu di luar majelis, yaitu apa? Kita semua sudah mengikuti kajian lama, mungkin sudah banyak kitab yang kita baca, sudah berbagai ceramah yang kita dengarkan. Tetapi kalau ada yang merasakan nikmat, itu masih terbatas dalam majelis ilmu. Setelah keluar sudah kembali seperti semula. Seolah-olah kenikmatan ilmu itu hanya dirasakan di satu ruangan masjid atau di ruangan pengajian. Setelah keluar dari ruangan pengajian, hilang sudah, menjadi orang awam kembali. Ini adalah ciri-ciri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ciri-ciri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa para sahabat ketika mereka pulang, mereka selalu rindu untuk kembali ke majelis ilmu? Ketika mereka pulang, mereka mempraktekkan apa yang mereka dapatkan, demikian semangat, karena mereka rasakan manfaatnya ilmu yang mendatangkan ketenangan hati. Kebahagiaan yang sejati adalah dengan mengamalkan ilmu, mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Sampai dunia mereka tinggalkan, bahkan rendah di hadapan mereka. Ini yang tidak kita miliki. Karena semangat untuk mempraktekkan ilmu itu yang kurang kita punyai. Kalau kita punyai saat ini adalah masih semangat menghadiri majelis, tapi di majelis untuk memahami ilmu, di rumah untuk murojaah ilmu, apalagi bersabar mempraktekannya, menundukkan hawa nafsu, melatih diri dan seterusnya. Ini yang kita kurang untuk lakukan, sehingga banyak kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Yang jelas kita semua berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, kebaikan-kebaikannya yang sempurna, yang kemudian saya ingin tutup kajian kita di siang hari ini dengan satu penjelasan lagi, bahwa setelah kita mempraktekkan apa yang saya jelaskan tadi mengenai keutamaan mencari atau mengusahakan teladan idola yang baik pada diri kita, ya, dalam hal mengidolai orang-orang yang soleh, tentu ada faedah terbesar yang kita akan petik dari semua ini. Dan demi Allah, faedah ini dibutuhkan oleh orang-orang yang lemah kebaikannya seperti kita, lemah iman dan kurang kebaikannya seperti kita. Apa itu? Ini salah satu bentuk sempurnanya karunia dan rahmat Allah. Apa faedah tersebut? Faedah tersebut adalah hati
itu bisa menempuh perjalanan menuju ridha Allah lebih daripada apa yang dilakukan anggota badan manusia. Hati itu kalau sudah berjalan, itu melebihi perjalanan yang dilakukan oleh anggota badan manusia. Di antaranya apa? Perjalanan yaitu mencintai orang-orang yang soleh dalam kebaikan. Itu akan menjadikan kita bisa menyertai mereka dalam kedudukannya meskipun anggota badan kita belum bisa melakukan kebaikan seperti yang mereka lakukan. Subhanallah, ini faedah yang besar yang sekali lagi kita butuhkan, karena kita dibandingkan dengan para sahabat atau para ulama saleh, salafus saleh, sangat jauh baik dalam kebaikan ilmu apalagi dalam amalan soleh. Faedah ini kita ambil dari hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW apa? Al-mar'u ma'aman ahabba, atau anta ma'aman ahbabta. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya. Lihat komentar dari para sahabat, dalam hal ini Anas bin Malik, ketika memahami hadis ini. Beliau berkata, fama farihna bi syai'in ba'dal Islam farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'aman ahabba. Kami tidak pernah merasakan satu kegembiraan setelah masuk Islam seperti gembiranya kami ketika mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Beliau melanjutkan, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka, meskipun aku belum bisa mengamalkan amal perbuatan yang mereka lakukan dengan anggota badanku. Jadi apa? Keutamaan amalan hati bisa menjadikan manusia meraih kedudukan yang tinggi yang belum mampu dilakukan oleh anggota badannya. Ini faedah yang terbesar kita meneladani, mengidolai, berusaha mempelajari serta membaca kisah-kisah keteladanan dari orang-orang yang saleh, para nabi, para rasul, para ulama salafus saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan para ulama yang mengikuti jalan kebaikan mereka dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu ini merupakan faedah yang hendaknya selalu kita ingat. Di samping menjadi sebab motivasi kebaikan dalam diri kita, ternyata keutamaannya juga untuk menyempurnakan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian besar dan demikian agung. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dari materi kajian kita di siang hari ini. Mohon maaf jika apa ini ada yang salah dan kurang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengusahakan sebab-sebab kebaikan yang akan menyempurnakan kebaikan dalam diri kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan Islam, dalam keindahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita semua istiqamah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Saya cukupkan kajian di siang hari ini. Masih ada waktu untuk tanya jawab sampai 3:30 ya, atau kurang. Saya persilakan bagi yang ada yang ingin bertanya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan dari radio Hidayah FM.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sangat ingin qiyamul lail, tapi ana tak sanggup karena ana pekerja kasar. Bagaimana tanggapan Ustaz? Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam Islam yang dengan semangat ya, keinginan kita untuk melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan bagi antum pahala niat untuk kebaikan. Iya, kondisi antum sebagai pekerja kasar yang tentu kita maklumi bahwa itu menjadikan antum butuh banyak istirahat di malam hari, insya Allah tidak menjadi penghalang untuk kita dapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi di dalam syariatnya menjelaskan banyak sebab-sebab untuk meraih rahmatnya. Sampai pun bagi orang-orang yang merasa dirinya punya kekurangan. Karena agama Islam itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang sempurna imannya. Sebagai contoh, keutamaan qiyamul lail, salat di waktu malam. Tentu yang paling utama kita melaksanakannya, salat malam itu adalah di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir. Karena itu adalah waktu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Waktunya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit, ke dunia untuk menjawab dan mengabulkan permohonan orang-orang yang memohon kepadanya. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang punya halangan, petunjuk Islam memberikan jalan keluar agar dia tetap bisa meraih keutamaan tersebut. Misalnya orang yang punya kesibukan atau letih badannya sehingga dia tidak sempat bangun di akhir malam, maka disyariatkan baginya misalnya untuk sholat di awal malam. Bahkan ini dipraktekkan oleh sebagian dari sahabat yang mulia, ya seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang pernah diwasiatkan, disampaikan kepada mereka wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiatnya adalah wa an utira qabla an anam, dan aku melaksanakan salat witir sebelum aku tertidur di malam hari. Jadi dengan ini antum bisa lakukan sebelum tidur salat witir. Misalnya 3 rakaat, bisa 2 rakaat kemudian 1, atau langsung 3 rakaat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan antum ya bangun di akhir malam, ada waktu sebelum salat subuh, maka antum bisa menambah dengan 2 rakaat semampu yang antum lakukan sampai terbitnya fajar misalnya. Karena menurut pendapat yang kuat, menjadikan sholat witir di akhir malam itu tidak wajib, tapi itu keutamaan. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ij'alu akhir salatikum bilaili witran, jadikanlah akhir salatmu di malam hari adalah witir. Ini tidak menunjukkan kewajiban, karena Nabi SAW sendiri pernah mempraktikkan setelah salat witir pun beliau melaksanakan salat malam. Ini tambahan dari salat malamnya. Jadi ini keutamaan, tapi tidak mesti merupakan hal yang harus. Kalau kita misalnya bangun atau melaksanakan salat witir di awal malam dan kita bangun lagi di tengah malam, maka kita boleh menambahnya, tapi dengan melaksanakan yang genap-genap saja, karena witirnya dicukupkan dengan witir yang awal tadi. Itulah pendapat yang terkuat dalam masalah ini insyaallah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka dengan pendapat atau dengan penjelasan ini berarti antum bisa mendapatkan keutamaan qiyamul lail meskipun antum melaksanakan di awal malam, dan tentu dengan niat yang kuat untuk tetap mengusahakannya jika bangun di tengah malam. Kita sudah niat umroh di Miqat menuju ke Mekah. Sampai di Mekah, sebelum melaksanakan umroh di Mekah, kepenapan untuk makan malam. Yang ingin saya tanyakan, boleh tidak kita ganti baju yang lain sebelum melaksanakan umroh karena baju yang lama kotor? Boleh. Boleh kita ganti baju. Bagi laki-laki juga yang mau pakai pakaian ihram baru boleh. Tidak mengapa.
baju itu boleh diganti, boleh mandi, dan boleh melakukan pergantian selama tidak melakukan hal-hal yang merupakan larangan ihram. Nah, Ustaz, saya pernah mendengar jika kita membunuh cicak dan kecoa kita akan mendapat kebaikan karena cicak dan kecoa itu ikut membantu meniupkan api agar menyala untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, masalah yang disebutkan dalam hadis yang sahih membunuh cicak atau wazag itu yang saya ketahui, yang sampai kepada saya penjelasan para ulama, ada perbedaan apakah yang dimaksud itu cicak biasa seperti yang kita lihat di rumah-rumah atau maksudnya sesuatu yang mirip cicak tapi beracun. Disebutkan dalam kalau tidak salah Kamus Al-Muhit atau Mu'jamul Wasit, saya pernah baca, wazak itu diartikan sesuatu yang bergaris-garis dan memiliki racun. Dan yang seperti ini wajar kalau dibunuh karena sesuatu yang membahayakan kita itu diperintahkan untuk dibunuh seperti kalajengking, lipan dan sebagainya, kan begitu. Tapi ada juga yang saya dengar sebagian dari masyayikh mengartikannya cicak yang biasa kita saksikan. Cicak yang biasa kita saksikan. Itu yang saya ketahui tentang pengertian yang dimaksud dengan cicak di sini. Adapun masalah kisah ini, apalagi disebutkan dengan kecoa, aduh, ini saya baru dengar kalau ada kecoa. Kalau kecoa jelas kita bunuh dalam artian mengganggu, dalam artian mengganggu kita, menjadikan busuk ruangan misalnya, kita usir semampu kita. Kalau tidak mampu kita bunuh yang memang benar-benar mengganggu. Ini diperbolehkan dalam agama karena sesuatu yang mengganggu itu kita usahakan diusir dulu. Kalau seandainya mengganggu kita dan kembali lagi maka diperbolehkan kita membunuhnya. Itu yang saya ketahui tentang kaidah umum. Adapun masalah kisah ini bahwasanya cicak dan kecoa yang ikut membantu meniupkan api, ini yang saya tidak tahu tentang sumbernya ataupun kesahihan kisah tersebut. Nah, apakah tidak melaksanakan sebagian ilmu seperti dalam hal mengangkat anak? Dulu sebelum ilmu saudara saya ambil anak angkat, sekarang sudah besar tapi dia belum sanggup berterus terang kepada anak tersebut dan masih bergaul seperti anak dan orang tua, terutama dalam hal aurat yang boleh terlihat. Iya, tentu ini harus dijelaskan karena ilmu itu adalah yang terbaik dan merupakan kemaslahatan. Ini masalahnya nanti akan berimbas dalam banyak hal, di samping masalah aurat, nanti juga dalam masalah warisan, masalah yang berhubungan dengan mahram, ya. Jadi harus dijelaskan apapun resikonya, dengan kita yakin petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sebab kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami. Nah, apakah benar sikap orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren tingkat SMP? Mana yang lebih baik jika ada SMP IT yang full day? Saya berat melepas anak ke pesantren namun abinya mendukung dengan alasan si anak yang menerima bukan karena paksaan. Ya, barakallahu fikum. Yang saya ketahui, ya, kalau seandainya kita masukkan anak kita ke pesantren yang kita ketahui pesantrennya baik, maka tidak ada masalah. Cuman tentu lebih bagus kalau di lingkungan kita ada dan kita lebih bisa mengawasinya, maka itu lebih bagus dan lebih utama. Kenapa? Karena kita ketahui sekarang di pesantren-pesantren pun tentu tidak bisa ada pengawasan sebagaimana pengawasan dari orang tua langsung. Ya, saya bukan satu atau dua pernah mendapatkan, bukan cuma satu, saya pernah mendapatkan beberapa keterangan atau keluhan dari orang tua santri, bahkan sebagian diantaranya ustadz, yang mengeluhkan anak-anak mereka setelah pergi mondok sekian lama, ketika pulang sulit untuk melaksanakan sholat berjamaah, bahkan menjadi semakin nakal, kemudian sulit untuk mencintai Al-Quran. Tentu tidak bisa disalahkan pesantrennya, tetapi yang menjadi masalah ketika anak tersebut di sana, belum tentu dia bisa mendapatkan teman bergaul yang baik. Apalagi tentu saja pihak pesantren tidak akan mungkin mengetahui secara persis, misalnya anak-anak yang suka membuat pengaruh buruk kepada yang lainnya, yang kemudian menjadi sebab keburukan yang mungkin antum sudah kenal, sudah pernah dengar sebagian diantaranya.
hal-hal yang sangat aneh, yang ini tentu saja menjadikan kita lebih berhati-hati. Bahkan saya tahu ada tetangga saya sendiri yang sebelum pergi anaknya pintar, sering juara. Ketika dia pergi, tahun pertama dia masih juara, tahun berikutnya dia sudah ikut teman-temannya yang sampai kadang-kadang mereka keluar malam sembunyi-sembunyi untuk nonton konser musik. Itu di pesantren yang jauh dari kota, apalagi yang di kota. Jadi ini terjadi, yang ini menjadikan kita hendaknya berhati-hati, yang kita tidak mengetahui ya di sana siapa yang dekat dengan dirinya, yang menjadi teman pergaulannya, sementara kita tentu mengharapkan kebaikan untuk dirinya. Maka yang saya ketahui, meskipun saya sendiri juga punya anak yang pesantren, tapi karena saya mengetahui dan mengetahui pesantren tersebut mengawasi secara seksama karena masih sedikit santrinya, maka saya memberanikan diri. Dan untuk kebaikan yang saya pahami dari kondisi yang ada saat ini, tentu lebih bagus kalau seandainya di lingkungan kita sendiri ada tempat pendidikan yang baik, apalagi ditangani oleh ikhwan-ikhwan kita sendiri, yang kemudian kita pun sebagai orang tuanya bisa dekat dan bisa memberikan pengawasan secara langsung. Itu yang saya ketahui, Allah alam bisawab. Bagaimana pula kalau kita diberi uang dengan teman lama yang menaruh simpati pada kita? Apakah uang tersebut haram padahal anak telah berusaha menolaknya dan anak pun tidak sanggup menolaknya oleh karena kekurangan anak? Kalau dikasih tanpa syarat, tanpa meminta, tanpa berharap, itu boleh. Itu hadiah yang bahkan menurut sunnah Nabi SAW, kalau itu adalah hadiah maka kita terima. Yang penting kita tidak minta-minta, kita tidak menaruh harapan atau menggantungkan harapan di situ, maka itu diperbolehkan untuk diterima, apalagi hadiah-hadiah yang tanpa syarat seperti zahir dari yang ditunjukkan dalam pertanyaan ini. Nah, mana yang lebih afdal, wanita muslimah sholat tarawih berjamaah di masjid atau tarawih di rumahnya ketika Ramadan? Ketika Ramadan, ya sudah kita ketahui bersama, sholatnya wanita itu kaidah secara umumnya adalah mereka lebih diutamakan untuk sholat di rumahnya. Di dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW di 10 malam yang terakhir, utamanya di waktu-waktu yang diperkirakan untuk datangnya atau terjadinya malam Lailatul Qadar, beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istri beliau untuk sholat bersama beliau. Ini menunjukkan di waktu-waktu tertentu itu diperbolehkan selama tidak ada fitnah bagi perempuan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Tetapi kembali tetap kepada hukum asal, kalau mereka bisa melaksanakan di rumah dengan baik dan bisa lebih jauh dari fitnah, maka tentu itu lebih utama. Sesuai dengan hukum asal sudah kita ketahui, salat berjamaah itu keutamaannya bagi laki-laki, di berjamaah dalam hal tarawih juga lebih utama karena pahalanya seperti salat semalam suntuk, ya. Kutibalahu qiyamul lailah, dituliskan baginya seperti salat semalam suntuk. Adapun bagi perempuan tetap hukum asalnya lebih utama salat di rumah, kecuali kalau misalnya dia merasa aman, tidak ada fitnah, atau misalnya mungkin rumahnya dekat dengan masjid, atau dia pergi bersama suaminya dan dia merasa ketika sholat berjamaah tanpa mengurangi kewajibannya di rumah, dia lebih bisa konsentrasi, lebih bisa khusyuk, maka sudah kita ketahui keutamaan yang berhubungan dengan zat ibadah, yaitu khusyuk, lebih tenang, lebih diutamakan dengan keutamaan yang berhubungan dengan tempat. Jadi kalau ada seorang ibu atau ummahat atau akhwat yang tanpa ada penghalang, tanpa ada fitnah, misalnya rumahnya dekat masjid atau dia pergi bersama suaminya ke masjid salat tarawih, tidak menghalangi kewajibannya, urusannya terhadap anak-anaknya, artinya ini semua terhalangi, apa sudah hilang penghalang tersebut, ketika dia salat di masjid dia merasa lebih khusyuk, lebih tenang. Kita katakan untuk kondisi yang seperti ini dia lebih utama salat di masjid, karena keutamaan yang berhubungan dengan tempat, yakni salat di rumahnya, itu dikalahkan dengan keutamaan yang berhubungan dengan inti salat itu sendiri, yaitu meraih khusyuk dan lebih tenang dalam salatnya. 6.
Saya seorang istri, saya punya anak-anak yang tinggal dengan mantan suami. Seperti apa tanggung jawab saya dan suami saya yang sekarang terhadap anak-anak tersebut? Iya, kalau dalam masalah memberi nafkah, memberi biaya, tentu itu adalah tanggung jawab dari ayahnya yang sebenarnya, ya ayahnya yang asli. Suami yang pertama, ya. Tanggung jawab dari ayahnya yang sebenarnya memberikan nafkah. Adapun tanggung jawab anti sebagai ibunya dan suami yang ada saat ini tentu membantu, yaitu mengawasinya dan berusaha menanyakan kabarnya, menanyakan pendidikannya. Kalau bisa apa ini bisa mempengaruhi apa ini ayahnya atau suami yang pertama untuk memasukkan anak di pendidikan yang baik, di pesantren yang baik, maka itu tentu lebih bagus dan lebih terpuji. Yang jelas dia masih punya tanggung jawab dalam hal mengawasi pendidikan anaknya, karena bagaimanapun dia masih bisa memberikan pengaruh yang tentu jika dia memberikan nasihat masih akan didengar oleh anak-anaknya. Nah, ada pertanyaan yang terakhir. Ini mungkin sengaja ini pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kiat-kiat ta'adud yang sukses? Karena kebanyakan di Pekanbaru tidak sukses. Antum tidak boleh menuduh seperti itu. Jadi yang namanya sukses itu bukan hanya dilihat dari hasil akhirnya, atau ketika kita melihat ada permasalahan kemudian kita katakan tidak sukses. Ini tidak dibenarkan. Yang jelas ini adalah hukum Allah. Ketika yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mudahkan untuk meraih kebaikan, maka itu adalah perkara yang kita syukuri. Adapun ketika kita melihat secara zahir ada masalah, maka kita bersangka baik kepada saudara kita. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, karena kita ketahui bersama para sahabat juga mereka ada yang bercerai. Padahal sahabat yang laki-laki imannya utama, yang perempuan juga imannya utama, dua-duanya sahabat. Bahkan Nabi SAW pernah hampir menceraikan istri-istri beliau. Apakah ada yang lebih baik di kalangan wanita melebihi istri-istri Nabi SAW? Jadi tidak bisa kita menilai sesuatu baik atau buruknya hanya dengan permasalahan yang kita anggap atau kita simpulkan itu adalah keburukan. Padahal agama ketika memperbolehkan cerai tentu dengan ada alasan, berarti ini adalah merupakan jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dua suami istri tersebut. Mungkin dengan sebab ini mereka akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Selama mereka tidak lepas dari iman, tidak lepas dari sunnah, maka urusan-urusan dunia itu merupakan ujian yang tentu Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmahnya untuk kebaikan bagi hamba-hambanya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? Ya. Saya pikir pertanyaan sudah selesai. Maka kajian kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dan manfaat bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu setelah salat maghrib ya. Ada kajian lagi di Masjid Umar Ibn Khattab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk kita semua.